recent location lu gitu. Maksudnya lu mau kemana itu recent terakhir ini terserah lu mau jawab atau enggak ya. Kok lu bisa nyampe ke tempat itu dulu ya, dulu. Lagi-lagi di konten OKB, obrolan kayaknya bener karena kita selalu ngobrolin hal-hal yang bener. Kayaknya. Wede, sebelumnya kita ngobrolin apa ya sebelumnya? Di episode sebelumnya itu kita udah ngobrolin tentang hal-hal pertama kali kita. Oh iya. Dari ngerokok. Dari bolos sekolah. Kissing. First kissing. Iya. By the way, kita hari ini bakal ngobrolin apa nih? Apa ya? Pengalaman terburuk yang pernah dialami. Pengalaman terburuk loh ya. Sebelum kita masuk ke obrolan kita ya, gue pengen ngingetin pendengar NG Stream On. Ya kan, penikmat konten NG Stream On. Benar. Bisa menikmati konten OKB ini juga di Spotify. Kalau ngomongin terburuk tuh memang wah bad banget lah, nggak sampai detik ini tuh belum ada yang menyaingi. Belum ada yang menyaingi. Selama pengalaman gue ya, sepengalaman gue nih punya pengalaman yang buruk soal kecelakaan. Oke. Kecelakaan paling buruk yang menurut gue kayak nggak mau lagi gue alami. Ya iya dong. Iya kan? Orang kecelakaan tuh jangan kayak lu bodoh gitu loh kalau misalnya lu tiba-tiba kayak ih kok seru, gue kecelakaan lagi lah gitu. Enggak dong. Enggak gitu. Bukan. Maksudnya memang yang ini akhirnya merubah gue juga. Merubah gue. Merubah banget. Karena kenapa? Karena gue tipikal orang yang suka main HP ketika nyetir. Terutama motor. Itu lu gak taat aturan banget sih Jack. Itu parah banget. Sampai gue gak mau temenan lagi sama lu. Jangan dong. Sampai gue kesel ketika ada notif atau misalkan geteran di HP itu ketika gue naik motor. Gak tahu gue nih lagi nyetir apa gitu. Orang tuh sesimpel minggirin motor, angkat, abis itu udah selesai masukin lagi di tas, berangkat lagi gitu loh konsepannya. Konsepannya sampai tujuan dulu baru kita ngobrol gitu. Konsepannya beres dulu tuh tugas baru kita lakuin tugas selanjutnya gitu loh. Tapi kalau misalnya memang telepon itu kita sebelum ngobrolin dulu, telepon itu menurut gua kalau udah 2 kali nggak diangkat itu berarti memang sibuk parah, sibuk banget. Oke. Atau kalau yang nggak diangkat, kalau misalnya yang nelpon udah 2 kali lebih, itu menurut gua udah parah banget. Jadi kayak memang udah urgent banget, emang harus udah diangkat gitu menurut gua. Getaran itu muncul nggak cuma dari telepon, tapi dari SMS, dari WA dan lain sebagainya masih ada kan. Kan ada juga orang yang P-nya tuh sampai 300 kali itu ada tuh. Oh ada ya? Ada. Oh ada ya? Manusia kayak gitu. Ada manusia kayak gitu ya? Ada manusia kayak gitu. Gue kenal gak sih? Kenal ya. Soalnya kan 300 kali kayak Gila dewasa banget itu teman kita tuh ya. Gila dewasa banget ya. Dewasa banget teman kita. Sebut aja, janganlah. Inisial aja ya, Deva. Nah gue kesel tuh kayak gitu. Sampai akhirnya yang cuma 3 atau 5 kali ngechat terus-terusan itu juga kesel. Nah case-nya kecelakaan waktu itu gue gara-gara main HP. Oke. Gara-gara main HP. Sampai akhirnya literally main HP ya? Bener-bener main HP. Main apa? Main COC? Enggak sampai gue main Zuma di HP itu enggak. Siapa tahu kan tadi main. Tapi gue ngebalesin chat orang. Jadi waktu gua kecelakaan itu tepatnya di daerah Jalan Gede lah, Soekarno-Hatta. Kalau yang di Bandung tahu ya, daerah Soekarno-Hatta itu kan jalannya gede ya. Ada jalan yang buat motor khusus atau yang pelan, sama ada jalur cepat. Ya jalur cepat, jalur lambat. Gua tuh masuk ke jalur cepat. Dimana waktu itu malam jam 11-an lah, itu tuh jalan kosong, bener-bener kosong. Gua ngebut, udah dan lain sebagainya. Sampai gua mikirin, oh ada tugas yang harus gua selesaikan di tempat yang gua tuju. Pikiran gue ke situ. Tiba-tiba dut nih HP mau ya udahlah otomatis gue buka kan biar cepet dibales gitu loh. Pikiran gue ketuju ke sana lebih cepet kan. Gue bales sudah simpen lagi. Maju gue makin cepet kan. Ini harus cepet-cepet nih kalau enggak gue terlambat gitu pada malam hari waktu itu.
Ya udah gue makin cepat akhirnya ngegas tuh. Udah yang awalnya misalkan 40 makin naik tuh 60 tuh gue gas ya dut. Aduh ngedut lagi. Ini gas tetep nih. Sampai gue gas, gue bales. Dan selesai gue bales tepat di depan gue simpen HP, di depan gue ada motor di situ. Jadi apa ya? Itu jalan gede. Nah gue nih ngambil sebelah pinggir, otomatis kan jalur pelan ya. Maksudnya jalur pelan tapi lu gak pelan. Mau nyalahin orang lu masih kayak gitu. Enggak gini, jalur cepet gede. Terus ada trotoar, ada jalur lambatnya. Nah gue ngambil jalur cepet tapi ambil belah kiri, ambil di kirinya gitu. Ya gue mikir kayak, ya udahlah secepat-cepatnya pasti orang lebih cepat gitu. Gue meskipun masih cepet kayak mikir masih aman lah kayaknya ambil kiri gitu. Setelah gue nyimpan HP, pas tepat gue nyimpan HP lihat ke depan tuh udah ada motor. Bener-bener motor dan motornya tuh pelan. Lu bayangin pelan. Ya dia gak salah, lu yang salah. Nah, itu. Kenapa lu jadi terkesan nyalahin dia? Gue bukan nyalahin, gue hanya bilang bahwa gue kaget ngelihat motor ada di situ gitu. Itu awalnya gue pikir kayak bam, das kan gitu. Aduh nabrak lagi. Tapi bener di situ gue nggak ngelihat siapa yang salah apa dan lain sebagainya, tapi keselamatan gua udah jatuh nih naik motor. Scorpio tuh egois ya, bukan Gemini. Kenapa Scorpio jadi egois? Iya ya kenapa? Dan fun fact-nya adalah ada orang di pinggir kanan itu yang nunjuk-nunjuk kayak gitu. Wih siapa tuh gitu. Gue gak mikir itu siapa. Tapi yang penting gue selamat. Setelah gue selamat, gue baru mikirin itu siapa. Kenapa egois? Dan mungkin teman-teman semua perlu tahu itu detik itu bukan, gue nggak tahu yang ngechat lu siapa, tapi detik itu juga dia lagi chatan sama gue. Oh iya, gue lupa ngechat sama lu. Tapi gue lagi ngechat sama adalah satu kawan gue yang nanyain kerjaan juga. Jadi itu sama-sama penting gitu. Gue bales dulu. Tapi setelah itu langsung gak mikirin kerjaan, gak mikirin apapun. Gue mikirin satu yang gue tuju. Ya manusia normal tuh emang kayak gitu loh, Jik. Orang yang nunjuk-nunjuk. Siapa? Penting. Siapa dan kenapa? Kenapa dia nunjuk lu ya? Setelah gue ke pinggir, gue duduk, gue tenang, gue dimarah-marahin. Sama orang yang nunjuk-nunjuk tadi. Oh ternyata ini yang nunjuk-nunjuk tuh. Gue baru tahu di situ. Oh ternyata gue yang gue tabrak tadi dia yang nunjuk-nunjuk. Ya iyalah orang kesel aja. Orang ditabrak tuh kesel loh. Ya gue kasih tahu nih mah. Gue sebagai kawan nih ngasih tahu. Orang ditabrak itu tanpa salah. Dia ditabrak sama lu ya kesel lah dia. Pasti kesel dan ya udahlah gitu. Gue akhirnya ya udah memang gue salah. Tapi di dalam hati kecil gue nih bilang, kayak tolong dong jangan marah-marah dulu. Aku sakit dulu ya 5 menit aja gitu dalam hati. Dia juga kan sakit. Gak boleh egois. Pokoknya lu gak boleh egois. Iya lagi. Padahal Scorpio gue ya. Tapi gue ada juga cerita paling bodoh. Maksudnya kayak kelakuan apa ya. Hal yang paling parah yang pernah apa ya, menurut gue wah bad banget sih, bad parah. Itu apa? Hangover parah. Gue sampai sekarang gue kapok banget tuh, kayak gue terlalu mabuk itu. Kayak boleh ganti yang lain kan? Itu yang gue pikirin dari tadi tuh. Enggak. Kalau yang lain harus lebih lucu. Gue pernah deh. Gue pernah mabuk parah banget deh. Oke. Parah, fuck up banget lah pokoknya. Anjing udah gue nggak tahu gue jam berapa hilangnya, gue minum apa, gue nggak tahu lah gue. Yeah. Ada momen pertama kali gue seumur hidup mabuk parah gitu. Itu berakhir di depan teras toko orang. Hah? Tapi maksudnya daerah masih tempat mabuk lu di situ nggak jauh dari situ? Enggak, bukan. Bener-bener lu nggak tahu. Kata kawan gue ya. Okay. Saksi hidup. Gue itu pesen taksi online ke suatu tempat yang itu ada di recent yang history lo. History tempat gua terakhir ke situ apa gimana lah pokoknya.
Gue langsung klak-klik datang. Terus abangnya, gue nih nyampe, terus tidur. Gue nih diikuti sama kawan gue, jadi ceritanya. Jadi belakang dia ngikutin pas lu pakai taksi online. Pakai taksi online. Terus kok berhenti di suatu tempat atap berantah yang gak jelas gitu loh. Toko masih tutup. Gue tidur di depan. Lu bener-bener kayak tidur. Enggak, kata kawan gue nih seperti biasa aja. Hah? Seperti biasa gimana? Kayak nyampe, turun, bayar, kayak makasih ya bang, kayak gitu. Masih ada kata makasih ya? Masih ada ya. Hati bang, kayak gitu. Terus gue tuh yang di depan tokonya kayak sak, bersihin terus tidur gue. Bodoh banget. Masih sempet lu bersihin dulu itu? Iya. Masih sempet. Tapi gue gak inget, itu cerita kawan gue yang ngikutin. Oke. Terus bangsat kawan gue, dia nih udah ngebiarin aja kayak, wah bodoh banget nih anak nih. Terus ya udahlah biarin aja lah gitu. Kayak kan anjing ya. Tapi kawan lu di situ ngelihat kayak turun oke, dada oke, dia bayar oke, nggak masalah. Terus dia beres. Terus tidur. Nah, iya kawan-kawan gue mikir kayak, ngapain nih anak berhenti di sini? Oke. Kenapa nih anak duduk dulu di depan teras orang? Kayak gue nih duduk yang terus yang capek kayaknya tidur. kawan gue cerita ya kayak, lo itu lu sempat bayar, sempat ngobrol, malah bukan ngobrol kayak, thank you bang ya, hati-hati ya. Thank you banget nih udah nganterin banget sih. Kayak friendly. Parah lah. Kayak terus gue itu masih duduk, ngeluarin HP, ngeliat, masukin, terus gue tidur. Iya. Terus yang pertanyaan besarnya kan, terus itu tuh ada 3 orang yang bareng gue. Hah? Jadi taksi online tuh? Oh di belakangnya? Mobil kawan gue ngikutin nih. Terus berhenti di pinggir jalan, terus dia ngeliatin, buka kaca ngeliatin gue doang. Terus gue tidur, terus dia cabut. Kan bangsat cuma ya. ngeliatin doang. Nggak nyuruh bangun gitu. Mereka ketawa-ketawa gitu. Ada 3 orang gitu kan. Sama ceweknya gitu kan. Kenapa lu pada nggak bangunin gua, nggak ngebawa gua ke apartemen gua gitu kayak. Itu kan waktu di Jakarta kan. Iya. Kayak enggak, kelihatannya kayak lu nyaman deh. Oh dia tahu, jadi temen lu ini udah tahu kenyamanan lu tingkatnya kayak gimana. Oh ini udah nyaman nih, udah gak apa-apa lah kayak gitu, cabut. Bodoh banget ya. Kayak gue detik itu gue gak akan mabuk sama kawan-kawan gue sampai fuck up gitu. Kayak enggak, kalau lu mau teper bodoh, gue gak akan. Kalau gue bilang cukup gitu. Tapi dia artinya tahu bahwa lu tuh itu udah nyaman banget. Lu gak ada masalah kan pada saat itu. Emang iseng aja Jack. Emang iseng aja kawan-kawan gue bodoh ya. Gue pikir kayak memang kawan lu ini udah tahu banget. Ini udah nyambian aja, nanti bangun juga asik-asik aja. Emang bodoh ya. Nah, mereka ngomong tanpa dosa gitu loh ke gue kayak. Oh gitu. Enggak, sabar. Ada yang aneh sama cerita lu pada nih. Kenapa lu pada gak bawa gue ke apartemen gue gitu. Malah dibiarin aja. Kan maksudnya kayak Blok M. Blok M ke apartemen gue deket gitu. Iya. Kayak, gue nih tiduran di daerah Blok M, ada ruko-ruko Blok M itu. Oke. Kayak, sabar, kenapa lu pada ada yang aneh ceritanya. Kenapa lu nggak ngebangunin gua, lu nggak ngegotong gua, masukin mobil, antar kamar gua gitu, kayak gua bisa nyaman, pagi hari gua senang gitu. Kenapa gua pagi hari dibangun ibu-ibu ya kan? Yang tas siapa itu? Tas siapa itu? Gua kayak, mas tokonya mau buka. Kesel ya. Kayak gue sabar emang di kamar gue ada ibu-ibu yang bangunin mau buka toko gitu. Itu males banget sih. Itu males banget. Iya kan? Itu males banget. Kayak gue ada kayak 5 menit 10 menit gitu ya bengong dulu kayak ngidupin rokok dulu. Ini track apa historinya kayak gimana gue sampai sini. Kayak apa yang terjadi, apa yang gue lakukan. Gue punya kebiasaan kalau setelah mabuk tuh pasti nanya orang terdekat atau orang yang waktu itu datang bareng gua. Misalnya ke mana, gua sama siapa, ya, pasti gua tanyain ya. Apa? Entah itu semalam minum apa aja, semalam ada siapa aja, semua kayak gitu kan. Gua mencoba menerka tuh waktu dibangun ibu-ibu itu tuh kayak
Iya bu, sorry bu gitu. Terus gue ada agak jalan dikit, ada kayak jualan kopi, ngopi. Masih pala sakit, ngondek ya kan. Gue semalam gimana ya? Semalam apa sih? Gue di mana sih? Gue ngapain sih? Kayak masih bingung gitu ya. Gak mau memutuskan di situ tuh. Ada kayaknya gini. Ada 5-10 menit tuh kayak gak ketemu jawabannya. Terus kayak gue nelpon kontak buka chat kayak oh gue sama ini semalam iya bener sama ini. Gue nelpon lu mulai cross check gitu iya, gitu ya. Iya. Kayak lu di mana? Gue di kosan. Udah gue kosan lu. Nyampe gue buka, anak-anak masih di situ. Yang anak-anak semalam. Iya. Yang 3 orang itu. 3 orang bodoh bangsat. Itu. Gue nanya, cuy, sorry banget nih, gue mau nanya. Sorry banget. Sebelum memulai semua obrolan ini, disclaimer ini banget. Sorry banget nih, gue mau nanya, kenapa gue bangun pagi hari dibangunin ibu-ibu di depan ruko yang gue nggak tahu itu ruko siapa. terus mereka tahu-tahu wah gitu kayak. Gini duduk dulu. Gue ceritain lengkap tuh kayak. Gue keluar kayak jam 1-an gitu, gue keluar. Iya. Gue di table udah buka-buka HP gitu. Terus tanpa pamit lu keluar gitu ceritakan. Terus ya lu tuh udah pesen GrabCar, taksi online, terus karena kita takut kan, jadi kita ikutin. Kita cabut juga. Anak-anak yang lain masih di sana. Oke. Kita cabut tuh, ngikutin lu dari belakang, ngikutin mobil. Nyampe kan. Tapi kok aneh, kita mikir tuh, kenapa lu berhenti di sini? Maksudnya kalau lu berhenti di warkop masih oke gitu, masih ada. Oh mau makan, iya kan, mau makan dulu nih, lapar, ya kan. Ini kok enggak, depan ruko kosong, tutup gitu loh, kayak ruko tutup, kayak. Terus, wah mabuk parah nih, atau jackpot nih gitu kan. Kita tuh udah mau turun, tiba-tiba pintu mobilnya kebuka. Lu tuh masih ke depan, ke kaca supir kayak gini kayak thank you bang gitu kayak gitu. Friendly-nya tuh masih ada. Wow, friendly masih parah ada. Gitu kayak thank you bang ya gitu. Terus bayar. Terus duduk tuh di tanggaan depan tuh ruko. Terus duduk. Lu masih megang HP kan, pikir kita lu sadar ya, lu masih megang HP kok gitu. Enggak. Sebelum jauh lebih lanjut percakapan ini, gua mau nanya. Itu kan recent location lu gitu. Maksudnya lu mau kemana itu recent terakhir ini. Ini terserah lu mau jawab atau enggak ya. Kok lu bisa nyampe ke tempat itu dulu ya. Terserah lu mau jawab atau enggak, tapi gua udah tahu jawabannya kayaknya ya. Setelah berminggu-minggu gua telaah kejadian itu. Setelah berminggu-minggu gue telah kejadian itu, nggak jauh dari situ ada kosan lah. Udah gue udah tahu, nggak usah.